6 bulan menjelang liga berakhir, bahkan manajemen belum bisa memastikan budget transfer untuk musim berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berpuasa. Ramadan akhirnya tiba juga ya teman-teman, gak berasa. Ramadan tahun lalu gue beberapa kali bikin konten live ngabuburit. Nah kalau Ramadan tahun ini gue bikin konten live ngabuburit lagi, menurut teman-teman gimana? Di mungkin jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Lalu untuk Cerewetin Inter hari ini, gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, Dzeko telah memberikan jawaban atas tawaran kontrak yang diajukan oleh Inter. Dzeko bersedia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun ke depan dengan gaji 5 juta per tahun. Selain itu, yang bikin kesepakatan ini cukup melegakan bagi Inter adalah karena akhirnya Dzeko mau menurunkan permintaannya. Sebelumnya Dzeko meminta kontrak 2 tahun, nah Inter cuma menyanggupi 1 tahun. Berarti di akhir musim nanti ada 2 striker yang sudah dipastikan bertahan, Lautaro Martinez dan Dzeko. Sementara 2 striker lainnya, Lukaku, peluang besar untuk kembali ke Chelsea. Sementara Korea juga 95% pasti dijual, tinggal nyari pembelinya aja. Dari banyak berita yang beredar, Inter mengincar Marcus Thuram dan Firmino untuk menggantikan Lukaku dan Korea. Untuk Lukaku sendiri, dari berita terakhir yang gue baca, dia diincar oleh Roma karena Roma kemungkinan besar akan melepas Tammy Abraham. Nah, kalau sampai benar Lukaku berlabuh ke Roma, ini berarti pukulan telak untuk Inter. Karena sebelumnya Inter lah yang ingin menduetkan Lukaku Dybala, tetapi ini malah kejadiannya di Roma. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Setuju nggak dengan Firmino Thuram menggantikan Lukaku Korea? Kalau menurut gua dari sisi teknik maupun taktik, jelas banget kehadiran Thuram dan Firmino adalah upgrade dari Korea dan Lukaku. Dan lagi pula dari sisi finansial sangat realistis ya, kita mendapatkan keduanya dengan status bebas transfer. Tetapi kalau dari hati gue yang paling dalam, gue masih pingin banget Dybala ke Inter. Di akhir musim nanti sebetulnya Dybala bisa dibeli dengan harga 20 juta, tapi nggak tahu deh ini Inter punya duitnya atau enggak. Dan ngomong-ngomong soal biaya transfer teman-teman, ada berita yang ngehe banget nih menurut gue dari Andrea Ranocchia, mantan bek kita. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silahkan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Dia baru aja ada sesi interview dengan Tutto Mercato. Di awal sesi wawancara, Ranocchia ditanya begini, apa yang melandasi Anda berpisah dengan Inter setelah sekian lama berkarir di sana? Lalu Ranocchia menjawab begini, kami sempat ada diskusi di akhir tahun menjelang kontrak saya berakhir. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak, baik saya maupun manajemen Inter, sama-sama mengatakan let's see, lihat nanti. Dari sisi Inter, ini menurut Ranocchia ya, mengatakan demikian, mengatakan let's see, karena mereka masih belum punya rencana dan budget transfer untuk musim berikutnya. Sehingga mereka masih belum bisa memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak saya atau tidak. Tentu saja hal ini membuat saya mau tidak mau harus melihat peluang dari klub lainnya. Tetapi diskusi atau meeting tersebut berjalan dengan suasana yang sangat tenang. Lalu kemudian pada pertengahan Juni, Monza menghubungi saya. Saya menganggap itu sebagai sebuah peluang yang baru. Ya begitulah ya teman-teman situasi keuangan klub kita. Jadi nggak berani gue mikir jauh-jauh mendapatkan Dybala dengan harga 20 juta. Kalau Ranocchia yang harganya 1/5-nya aja kita nggak sanggup ya. Ini anjir banget sih Ranocchia ngebocorin gini. Makin terbukalah isi dompet Zhang yang nggak ada isinya sama sekali. Ini kan Ranocchia bilang ya bahwa mereka itu meeting di akhir tahun dan Inter belum tahu budget untuk musim berikutnya. Berarti itu 6 bulan menjelang liga berakhir, bahkan manajemen belum bisa memastikan budget transfer untuk musim berikutnya. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh mikir ganti pelatih, Tuchel, Jurgen Klopp. Pokoknya yang paling penting tuh Zhangnya cabut dulu, baru kita bisa bermimpi setelahnya. Oke lanjut di sesi wawancara dengan Tutto Mercato. Rano juga ditanya tentang perbedaan antara Spalletti dan Conte. Ranocchia menjawab begini teman-teman. Untuk Spalletti, pekerjaan yang dia lakukan di Inter penuh dengan underestimate, dianggap remeh.
Padahal yang dia lakukan untuk Inter adalah membangun pondasi. Apakah kalian pernah membayangkan betapa sulitnya memanage situasi Icardi? Saya tidak pernah ingin berada dalam situasi Spalletti. Tetapi yang saya pahami, Spalletti sukses memenuhi target, membuat Inter finish 4 besar. Jurnalis Tutto Mercato juga bertanya, kenapa Conte memilih pergi dari Inter? Ranocchia menjawab begini, saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Tidak ada yang tahu terkecuali manajemen Inter dan Conte sendiri. Ada pertimbangan personal di sana. Conte adalah pelatih yang sangat penting bagi saya. Lalu jurnalisnya kembali bertanya, apa yang diberikan Conte tapi tidak diberikan oleh Spalletti? Ranocchia menjawab begini, mentalitas, disiplin, cara memahami latihan dan permainan. Ia melatih para pemain 360 derajat menyeluruh. Dia juga sedikit mengubah lingkungan dalam latihan. Sejujurnya saya cukup kecewa karena musim lalu gagal memenangkan Scudetto ke-20 bagi Inter. Walaupun saya juga senang karena kami telah memenangkan Coppa dan Supercoppa. Saya meninggalkan Inter dengan 2 trofi, it's fine. Saya mengakhiri karir di Inter dengan bahagia. Lalu Ranocchia juga ditanya pendapatnya tentang Inzaghi. Ranocchia menjawab, musim ini Inter sangat kuat bersama Inzaghi. Mereka telah memenangkan 3 trofi dan sekarang berada di semifinal Coppa Italia, perempat final Liga Champions dan berada di 4 besar Liga. Untuk tahun ini di Liga tidak ada yang bisa mengejar Napoli. Kita harus memberikan kredit ke mereka karena berjarak 19 poin dari peringkat 2. Namun untuk perjalanan Inter dan Inzaghi sejauh ini menurut saya sempurna. Inter masih bertahan di semua kompetisi. Kita baru bisa menilai Inter nanti di akhir musim, bukan saat ini setelah kalah atau menang di sebuah pertandingan. Setuju banget sama Ranocchia, kita tidak perlu terburu-buru menghakimi tim ya. Giliran menang dipuja-puji, wah udah kayak lebaran ya. Giliran kalah, wah dicaci makinya parah banget. Padahal dalam satu musim ada puluhan pertandingan. Kalau dikit-dikit kita marah banget, dikit-dikit kita seneng banget, waduh bisa kena serangan jantung nanti. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya, apakah teman-teman setuju Dzeko bertahan? Apakah di usianya yang sekarang sudah 120 tahun tetap bisa memberikan dampak positif, tetap bisa memberikan impact nyata bagi Inter di musim depan? Lalu apakah teman-teman setuju pengganti dari Lukaku dan Korea adalah Thuram dan Firmino? Lalu yang terakhir, apa pendapat teman-teman tentang pernyataan dari Ranocchia? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.